Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Setia Hasana Sudi, NIM 210611100096 dari kelas 1C. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pendidikan asli di Indonesia, yaitu pesantren, padepokan, dan padukuhan. Marilah simak video berikut ini. Sebelum itu, kita harus tahu arti dari pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Peradaban pendidikan Indonesia dimulai sejak berdirinya tempat atau sumber pendidikan asli Indonesia seperti pesantren, padepokan, dan padukuhan. Pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sistem pembelajarannya mencakup pelajaran di sekolah umum dan dilengkapi dengan ajaran agama Islam. Berdirinya pesantren ini bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan kaum terpelajar berakhlakul karimah dan berpedoman Al-Quran dan hadis. Asal kata pesantren. Pesantren berasal dari kata santri yang berawalan pe dan akhiran an, namun pengucapannya menjadi terbaca n atau pesantren, yaitu sebutan untuk asrama atau tempat tinggal santri. Permulaan pesantren. Pesantren muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-16 Masehi, yakni terdapat di Ampel dan di bawah asuhan Sunan Ampel. Puncaknya adalah pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada masa Sehona Holil Bangkalan. Tokoh-tokoh pendiri pesantren di Indonesia. Yang pertama Raden Rahmat dari Sunan Ampel, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang ketiga Sehona Holil dari Bangkalan. Elemen pesantren. Yang pertama Kiai dan santri. Kiai akan membimbing santri-santrinya dalam mempelajari ilmu agama. Yang kedua pondok, tempat berkumpul, belajar, dan asrama bagi para santri. Yang ketiga masjid, digunakan untuk santri dalam beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Yang keempat, pengajaran kitab. Kitab yang digunakan merupakan kitab tradisional atau kitab kuning. Yang kedua yaitu padepokan. Padepokan berasal dari bahasa Jawa yang bermakna asrama dan sekolah yang menjadi satu untuk kegiatan belajar dan mengajar berbagai macam ilmu. Padepokan lebih dikenal sebagai tempat belajar dan tempat tinggal para pendekar dalam dunia persilatan. Apa yang dipelajari di padepokan? Padepokan mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, serta ilmu pengobatan secara tradisional. Elemen padepokan. Yang pertama, pemimpin padepokan. Biasanya disebut sebagai kanjeng, tetua, guru, atau suhu. Yang kedua, pengikut, dikenal sebagai pujangga atau pendekar. Yang ketiga, mahar, adalah pembayaran berupa uang, patung, keris, dan lain-lain. Yang terakhir, padukuhan. Pendidikan dengan model padukuhan ini dipelopori oleh penganut agama Hindu-Buddha yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan terhadap seorang wiku atau seorang yang sedang melakukan laku spiritual di agama Hindu-Buddha
dan dapat diperkirakan berdiri pada awal abad pertengahan abad ke-14. Apa yang dipelajari di padukuhan? Di padukuhan masyarakat diajarkan ajaran-ajaran sebagaimana keyakinannya, dan dalam ajaran itu mencakup juga ajaran untuk bersosial masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia serta tata krama. Di dalam padukuhan ada ajaran Yamabrata, yaitu ajaran yang mengatur tata cara pengendalian meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa atau tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak membunuh. Demikian pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.